warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu wawancara mengenai dampak positif selama Jepang menjajah di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Makfira Ilmagani. Nama saya Sabrina Farida Kurniawan. Nama saya Amanda Yohana. Nama saya Rizka Badani. Terus saya Satria Agung Caksono. Terus Jawa nih katanya. Dan maunya nih. Kenalan juga. Gimana kenal? Oh, belum kenal ya udah kenalin. Nama Agung Muli, Bapak Tuino. Umur lahir 6 Juni 52. Tapi umurnya sekarang mencapai 71 tahun. Oke. Langsung pertanyaan pertama. Ya. Lah, Ini apa namanya? Apa namanya Kalau misalnya dampak positif yang dirasain waktu masyarakat pas jajahan Jepang itu gimana? yang dirasakan. Iya, yang dirasain dampak positifnya. Tentang baik ya. Positifnya penjajah Jepang itu memang mengajari juga, menjajah juga. Jadi menurut kayak Indonesia ini ya ada positif dan negatifnya. Positifnya kita dapat pelajaran dari Jepang, negatifnya kita kalau masalah ekonomi kita kurang. Jadi maka kerja itu orang Indonesia ini nggak dibayar. Awalnya kalau mengadakan jalan-jalan, dorong-dorong, tahu kan? Jembatan-jembatan, dari kereta itu sepanjang dari mana itu kalau jalan raya mulai dari Anyar saya Panarukan itu kerja rodi, tahu kerja rodi? Jadi tanpa upah, itulah. Jadi rantai Indonesia ini pun ada pinterannya, ada pengertiannya. Dijajah pun kita dapat pelajaran dari orang Jepang itu. Kira-kira pelajarannya itu apa pun? Pelajarannya ya seperti kerja itu tadi yang nggak bisa kerja seperti bikin jembatan itu dengan ukuran sekian, terus alat-alatnya ini, terus bahannya ini. Nah itu pelajaran pendapatan dari orang Jepang ke Indonesia itu begitu kurang lebih. Selain itu ada lagi nggak? Adanya ya seperti apa ya, kalau kita juga nih diajarin orang tua kita, biasa tahu orang tua ini orang tua saya orang tua saya dulu ikut perang zaman Jepang itu, ikut perang gerilya. ini pangeran di Ponorogo. Perang gerilya itu jadi kita berkelompok ABC sampai Z, sebar di mana satu kelompok itu berapa orang, terus di sana saya bilang kita harus salah-salah itu. Nah itu kalau tentara Jepang itu jahat, kita serangnya waktu malam, namanya perang gerilya itu waktu malam. Orang pada tidur dari paling gelap kita serang tuh. Bapak pengalaman tersendiri masa mengenai perubahan sosial atau budaya? Kalau buat budaya karena orang Jepang itu sedikit sekali ya. Nah, jadi budaya itu seolah-olah kayak nggak ada ya budayanya. Saya ngajarin nyanyi pun enggak, ngajarin sekolah pun enggak. Sekolah sih diajarin, cuman dia lihat-lihat orangnya. Kalau orang yang kayak kecil nggak dikasih pelajaran, dia takut. Jepang itu takut orang bisa kalau bisa ajarin kepinteran, jadi takut Jepangnya diserang sama orang kayak Indonesia. Kayaknya masa pelajaran gitu, nggak ada yang lain. Terus nomor 3 siapa? Kalau menurut Bapak, apakah aspek pendidikan masa pemerintahan Jepang itu dapat perhatian khusus atau tidak? Ada khusus ada yang enggak. Jadi orang tertentu, pokoknya si A nih, bapaknya jadi pimpinan apa gitu.
jadi di sekolahin itu, tapi sekolahnya itu nggak harus dikasih orang untuk orang Indonesia, bukan. Jadi pinterannya atau orangnya yang dikasih sekolah pas belajar itu harus ikut ke Jepang, harus ikut orang Jepang. Gitu. Nah, karena pegawai itu nggak ada, pelajaran itu nggak ada. Kalau zaman dulu kan, zaman Jepang itu gini, kalau kita punya pensil aja kita kantongin, itu udah dijadiin apa-apa gitu. Dari pegawai ini pegawai baru nggak bisa baca, bisa nulis. Ini cuma tanda tangan aja gitu. Jadi kamu gini tanda tangan, udah tanda tangan. Bapak, apakah aspek pendidikan di masa pemerintahan Jepang itu dapat perhatian khusus atau tidak? Enggak ada. Jadi perhatian khusus aku kan. Itu tadi tuh kalau orang yang menang pegawai itu pendidikannya nggak dikasih. Tertentu aja. Kalau orang yang punya pangkat, pokoknya dia percaya orang Jepang nih, punya anak nih disekolahkan sampai apa gitu ya. Cuma nanti kalau udah pintar nggak boleh, ikut orang Indonesia nggak boleh, harus ikut orang Jepang. Jadi kepintarannya atau skillnya itu harus Jepang yang memiliki. Ya, kalau orang yang menengah ke bawah ya, itu dikerjakan secara logik, kerjakan tanpa upah. Itu jadi ada parameter kan jauh sekali kan itu kan, berapa ratus kilometer. Parameter tahu kan? Iya, hanya kapal kan jauh sekali kan, berapa ratus kilo itu. Itu kerjakan secara logik. Kerja paksa, harus. Pokoknya orang udah umur 17, 15 ke 1 harus kerja, ikut kerja, ikut orang tuanya. Jadi kalau pulang itu ya wakilnya istrinya itu yang masakin itu pun nyari makannya itu di ladang-ladang. Nggak ada sekarang kan, kayak sekarang nggak ada. Jadi kita nyari di ladang-ladang, ada pohon apa, buah apa gitu. Ada singkong, ada jagung, ada macam-macam gitu lah. Buah hijau, di jalan bapak kecil ini, pohon bagus sekali. Mati juga cakep-cakep, tingginya setinggi berapa nih tingginya. Saya setelah sendiri ngalamin masalah pendidikan memang jauh sekali, jauh jadi orang terpilih aja yang disekolahkan itu. Karena itu dulu ada sekolahan namanya sekolahan sekolahan rakyat. Jadi saya pun dibatas sampai kelas 2. Kelas 2 udah gak boleh meneruskan lagi. Yang bertanya orang tertentu itu susah kan, coba susah sekali. Kalau cerita apa nih apa gitu. Saya sendiri kalau dengerin bapak saya cerita nih kagum sekali. Kalau aku perang gerilya aja tuh, itu buat celana itu goni, karung goni kan? Itu kutunya gede-gede loh. Kutunya putih. Jadi ya kalau nyuci itu tak dulu kan dari dulu banyak air tuh. Dicuci itu jemur itu kalau siang-siang pada istirahat. Jadi kutunya itu pakai batu, dimatiin pakai batu. Jadi jangan dulu dikit-dikit gitu. Lama-lama ya itu ya kan masih ada aja. Anak-anaknya bawa-bawanya masih ada. Itu saya tahu itu warga bapak saya nih dari perang gerilya itu 3 orang. Satu bapaknya sendiri namanya Sunorejo, terus bapaknya abangnya bapak saya namanya Karyo Kromo, adiknya namanya Begini. Itu ke perang gerilya semua itu. Ini udah seumur. Bapak saya itu umurnya 109 tahun meninggal, umurnya hari Jumat. Terus dari bapak saya 130 tahun meninggal. Kalau bapak saya itu yang umurnya pendek 199 tahun di Pining itu. Pun sakit jatuh dari kelapa. Dari kelapa naik kelapa jatuh ke bawah. Pecah ini. Itu ya zamannya setelah perang gerilya ya. Sama dulu mereka juga cerita ya sekarang ini ya kendaraan motor sendiri ya ada ataupun belajar komputer zaman
orang pintar lebih ada lebih kan ada yang lebih pintar lagi di langit tiap hari masih ada langit lagi itu apalagi yang laki jangan sampai kalah sama yang orang pintar. Kita orang pintar harus lebih pintar lagi. Kalau selanjutnya itu. Nah, ada nggak sih warisan budaya atau tradisi yang masih bertahan dari masa penjajahan Jepang terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia? Banyak ya. Kalau pas-pasan Jepang itu banyak seperti ajaran perang terutama ya. Itu tahun pertama. Yang kedua benteng-benteng. Seperti kalau perang itu kan dikasih benteng gitu kan. Nah, kedua, ketiga rumah-rumah Jepang yang ala Jepang itu masih banyak sekarang. Terus di kampung Pala sendiri ada ini Uli pernah lihat Di mana Pak? di pinggir laut. Oh, bener. Dia masih kecil, dulu pernah nyate di sana. Nyate kambing, ingat mungkin kalau nyate kambing di pinggir laut. Jadi rumah Jepang itu tiang itu bulat, laut senjuan namanya. Itu di samping ini rumah, di tiangnya berbulat. Satu lawan sapi di situ, lawan sapi di laut. Terus di sebelah sini itu ada buat sholat ya, ambil air wudhu di situ ada. Tapi ada kerannya, tapi airnya nggak ada. Kalau buka keran itu airnya keluar, itu ajaibnya. Itu masih bertahan. Sampai sekarang masih ada. Ada sekarang rumah. Tahun berapa tuh Pak, kira-kira? Kalau apa ini ke jadi anak kecil itu 11 tahun itu ya, 11 tahun, 11 tahun. Jadi amal saya di situ. Kalau minum kita ini tuh dipakai itu aja, pakai tangan minum. Airnya seger sekali tuh. Itu air dari mana? Saya nggak tahu juga. Sampai sekarang masih ada. Sekarang malah dibangun bagus sekarang. Dibangun apa namanya? Jembatan dari laut Senduan namanya Krokong itu dibangun itu apa itu 3 gunung itu yang satu di tengah di setengah dipotong itu buat masjid atasnya. Nah yang satu lagi ini buat apa tuh pemandangan kalau ada wisata yang ke situ. Nah satunya lagi untuk mengintai kan untuk ngintip ada kapal-kapal yang bukan orang Indonesia di situ ngintipnya di situ atau di situ. Nah terus jembatan-jembatan, terus rumah-rumah kuno masih banyak sekali di sana. Mas sekarang bawa wisata. Kayak gua-gua gitu. Nah gua ini pernah lihat nih gua Selarong, tapi dia belum pernah. Gua Selarong, gua Kala itu gua Selarongnya di Jogja, gua Kala ini ada di Jawa Timur, terus gua Kelobak itu adanya di Jawa Tengah. Banyak sih. Cuman kalau yang satu gua itu orang Indonesia itu kayaknya belum ada yang berani. Soalnya teman-teman nih, itu caranya pegang. Yang tahu pegang itu banyak. Jadi ini jalan, di sana sekolah, di sana komplek, tempat perumahan seperti itu. Di Laro, kalau tidak di Rota Hijau. Terus sampai sekarang nggak ada, karena gua itu ini di palang kayu, kabur, jajar ini, rumahnya gua aja jadi ditembak, udah masuk. Itu tembus ke laut. Ini sekarang sekolahan aja nggak ada sekarang, mau lapangan aja, lapangan pun nggak boleh main bola, nggak berani. Pasti ada korban di situ. Kalau malam Jumat atau malam Selasa Kliwon tuh ya, itu yang nangis. Wah, gimana yang nangis itu? Kenapa? Ya mungkin ya sampai sekarang pun kalau maghrib pas itu mesti mau kasih klakson, masih bel, ding. Nah, enggak. Dan setelah itu kan ada turunan itu 80 derajat turunan Bromo namanya. Nah, itu bahaya situ. Ke sana jurang, ada 100 meter dalam kedalamannya. Sampai sini gunung. Terus setelah itu nanjak lagi gitu. Ada lagi. Mau kacau. Sering ke sana dia. Waktu bang mobil
aja sama apa sering dibawa di sana itu bahaya sekali. Apa lagi katanya tadi? Enggak tadi Dampaknya. bisa ada pandangan lagi dong. Ini, lalu bagaimana hubungan antara masyarakat Indonesia dengan penduduk Jepang? Itu udah kan ya? Udah. Ini udah jadi satu. Udah. Tapi kalau nomor 4 agak mirip sama yang Ya kayak yang nomor 2 dan nomor ya. Nomor 1 nomor 2 ya. jadi nomor 5 sih. Udah semua Nomor 5 belum? saya tadi baca Nomor 5. Tapi yang itu yang warisan budaya atau tradisi. Oh, warisan budaya itu. Dan budaya itu kalau menurut rumah-rumah oh ya, sama-sama. terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami jadi dapat pengetahuan baru. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.